Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah Prabu Kian Santang atau Raden Sanggara, sering diejah Raja Sangara atau Syekh Sunan Rahmat Suci. Prabu Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyi Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang dinikahkan oleh Syekh Kuro Karawang. Dari pernikahan Sri Baduga Maharaja dengan Nyi Subang Larang dikaruniai 3 orang anak, yaitu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, 2 Rara Santang Ibu Sunan Gunung Jati, dan yang ketiga Prabu Kian Santang. Beliau lahir pada tahun 1427 Masehi dengan nama Raja Sangara. Prabu Kian Santang menjadi dalam Bogor. Disebutkan bahwasanya dalam hitam putih Pajajaran bahwa Kian Santang yang bernama kecil Raja Sangara masuk Islam sejak kecil, dan disebutkan dalam Api Sejarah satu karya Ahmad Mansur bahwa Kian Santang turut serta meresmikan berdirinya Kadipaten Cirebon di bawah kekuasaan abangnya, Raden Wala Sungsang, dengan penyerahan bendera kerajaan. Pada usia 22 tahun, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua, yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut. Maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Disebutkan dalam Ensiklopedi Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia yang ditulis Kementerian Agama NKRI, beliau berdakwah mengajak raja-raja Sunda pedalaman masuk Islam, di antaranya Sunan Pancer, Raja Galuh Pakuan. Kemudian dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid kedua menyebutkan bahwa Kian Santang pernah menuntut ilmu ke Mekah. Beliau menikah dengan Nyai Kalimah Sapu Jagad. Demikian menurut Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon, dan tidak ada catatan resmi siapa keturunannya sehingga hal itu menimbulkan perdebatan. Kian Santang dan Rakean Sanjang. Prabu Kian Santang inilah disebut-sebut tradisi masyarakat sebagai putra Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, yang berselisih paham tentang keyakinan agama. Tapi akhirnya mereka bersepakat Kian Santang diberi keleluasaan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah kerajaan Pajajaran. Petilasan yang bertalian dengan Kian Santang berada di Godog Garut berupa makam, Gunung Nagara berupa bekas pertahanan, dan di Cilauterun. Cerita rakyat turun-menurun dari mulut ke mulut bahwa Prabu Kian Santang pada abad ke-15 yang bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahun 1599 hingga 1661 Masehi, dan mengejar ayahandanya Prabu Siliwangi
untuk diislamkan. Hal ini terkait dengan siapa pemeluk Islam pertama di tataran Sunda, yakni dengan nama yang serupa dengan pangeran dari kerajaan Tarumanagara yang bernama Rakean Sancang, lahir 591 Masehi, putra Raja Kertawarman, Raja Kerajaan Tarumanagara tahun 562 hingga 618 Masehi. Saudara sebapak Raja Suraliman Sakti tahun 568 hingga 597 Masehi. Putra Manikmaya cucu Suryawarman Raja Kerajaan Kendan. Lalu siapakah keturunan Kian Santang? Dalam Wangsit Uga Siliwangi dikatakan bahwa keturunannya akan menjadi pengingat mengingatkan saudara kalian dan orang lain, ke saudara sedarah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Dia nu dibelah kulon, papaiku dia lacak Kisantang, sabab engkena turunan dia jadi panggeing kadulur jeung kabatur. Kabatur urut salembur kadulur anu nyorang saunyanan kakasakabeh nu rarancage di hatena. Engke jaga mun tengah peuting ti Gunung Halimun kadenge sora tutunggulan. Tah eta tandana saturunan dia disambut kunu dek kawin di Lebak Cawene. Ulah sina talengke sebab talaga bakal bedah jig gerak narindak, tapi ulah ngaliek ka tukang. Artinya, kalian yang di sebelah barat, carilah orang kalian Kian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain, ke saudara sedarah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan sebab nanti telaga akan banjir. Silakan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kemudian Kian Santang ketika ia dewasa, ia belajar agama Islam di Mekah dan mengubah namanya menjadi Galantrang Setra. Meski berbeda keyakinan dengan sang ayah yang memeluk Hindu, Kian Santang tetap menjadi penyebar agama Islam di wilayah Pajajaran. Kehidupan awal Raden Kian Santang lahir pada sekitar abad ke-15 dan merupakan anak Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyai Subang Larang. Sejak kecil hingga remaja, Kian Santang dilatih ilmu bela diri hingga tumbuh menjadi sosok kesatria Pajajaran. Ketika sudah dianggap mahir dalam bela diri, Kian Santang mengisi waktunya dengan berburu ke hutan. Ia pun mudah untuk mendapatkan hewan buruan menggunakan anak panahnya. Hal itu membuat Prabu Siliwangi sangat bangga dan mengangkatnya menjadi senopati Pajajaran. Kian Santang pun tumbuh menjadi kesatria yang gagah perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Selama hidup di istana, Kian Santang serba kecukupan tetapi merasa kurang mengenal jati dirinya. Ia juga merasa jenuh karena tidak ada satupun kesatria yang mampu mengalahkannya. Konon, Kian Santang kemudian mendatangi peramal untuk mengetahui lawan tangguh yang dapat menandinginya. Ia diberikan petunjuk bahwa orang yang dapat menandinginya adalah Sayyidina Ali dari tanah Arab. Sebetulnya Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 dan telah wafat saat itu.
tetapi mereka dapat dipertemukan secara gaib dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Kian Santang harus melakoni 2 syarat agar dapat bertemu dengan Sayyidina Ali, yaitu melakukan semedi di ujung kulon dan mengganti namanya menjadi Galantrang Setra. Galantrang berarti berani dan Setra berarti bersih atau suci. Setelah melakoni 2 syarat tersebut, Kian Santang segera melakukan perjalanan ke Arab untuk menemui Sayyidina Ali. Sesampainya Kian Santang di Mekah, ia bertemu seseorang dan kemudian menanyakan keberadaan Sayyidina Ali. Orang tersebut mau memberitahu keberadaan Sayyidina Ali asalkan Kian Santang mau mengambil tongkatnya yang ditancapkan di tanah. Tidak disangka, Kian Santang kesulitan mencabut tongkat itu hingga keluar darah dari seluruh tubuhnya ketika berupaya untuk menyelesaikan tugas yang dianggap sangat mudah. Belakangan diketahui sosok yang menancapkan tongkat itu adalah Sayyidina Ali. Masuk Islam. Setelah pertemuannya dengan Sayyidina Ali, Kian Santang memutuskan untuk menetap di Mekah dan belajar agama Islam di sana. Kian Santang menetap cukup lama guna belajar dan memahami agama Islam. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, ia menemui sang ayah dan kerabatnya untuk menceritakan pengalamannya selama mengembara ke tanah Arab. Kian Santang kemudian mengajak Prabu Siliwangi ayahnya untuk memeluk agama Islam. Begitu juga dengan rakyat Pajajaran, tetapi ditolak. Menyebarkan agama Islam, meski ajakannya ditolak oleh Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang tetap menyebarkan agama Islam di pelosok Pasundan. Pada awalnya, ia menyebarkan agama Islam di Limbangan, kemudian sampai ke Garut dan pesisir utara pantai Jawa. Dalam perjalanannya, Kian Santang mengubah namanya menjadi Syekh Sunan Rahmat Suci. Ia pun pergi ke Galuh dan berhasil mengislamkan Raja Galuh Pakuwon di Limbangan yang dikenal memiliki nama Sunan Pancer. Berkat Sunan Pancer, agama Islam bisa tersebar luas dan berkembang di daerah Galuh Pakuwon. Sejak penguasa lokal banyak yang menjadi umat Muslim, ajaran Islam menjadi berkembang di hampir seluruh wilayah Priangan. Wafat. Setelah berhasil mengislamkan hampir seluruh Priangan, Raden Kian Santang memilih menetap di daerah sekitar Garut. Di tempat itulah ia menyebarkan agama Islam dan menjadi guru syariat hingga akhir hayatnya. Tidak diketahui kapan Raden Kian Santang meninggal, tetapi masyarakat lokal meyakini makamnya terletak di lereng Gunung Karacak yang berada di Kecamatan Karangpawitan, Kota Garut. Itulah sejarah Prabu Kian Santang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.